Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di pertemuan ke-10 membahas kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah karangan beberapa ulama yang ahli di dalam bidang akidah. Yang kitab ini dimurojaah oleh beberapa ulama kibar, diantaranya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ikhwatu fillah, zanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan al-ibadah. Nah, kita sampai di pembahasan al-ibadah. Ikhwatu fillah, zanallahu wa iyyakum, kita akan membahas pada pertemuan sore hari ini jam 4 dari kota Madinah dan jam 8 di Indonesia waktu bagian barat. Sebuah kaidah, sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, dan sebenarnya ini bercabang dari tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Tetapi mu'allif di sini mengakhirkannya karena banyak sekali pembahasan yang berkaitan tentang ibadah. Baru setelah itu para ulama di sini selesai dari pembahasan ibadah, mereka membahas berkaitan tentang rukun iman, rukun iman yang lainnya, beriman kepada para malaikat. Nah, dengan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, taufiknya kita jelaskan. Bismillah. Nah, al-ibadah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Ibadah, pengertian dari ibadah dalam agama Islam ini memiliki cakupan yang sangat luas, ya, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Ibadah dalam agama Islam adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah dalam agama Islam maksudnya adalah, atau suatu amalan dikatakan ibadah atau tidak, itu tergantung dengan ta'rif ini, pengertian ini. Ibadah adalah ismun jami', dia adalah isim yang mengumpulkan, yang mencakup likulli ma yuhib, sebuah nama, ya, sebuah nama tertentu, ya, karena ibadah nanti ada nama-namanya. Ada apa? Ada khauf, ada rasa takut, itu ibadah. Kemudian ada cinta, itu ibadah. Ada sholat. Jadi ibadah itu banyak sekali namanya. Jadi nama yang mengumpulkan. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mengumpulkan apa? Bawahan-bawahannya. Jadi ibadah itu kayak lingkaran besar. Itu namanya ibadah. Nah, di dalamnya itu kan ada beberapa poin-poin, ada macam-macam, banyak sekali ibadah. Nah, maka ibadah menurut Syekhul Islam Taimiyah, karena ini adalah pengertian yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ismun jami', ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullah wa yardah, apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi semua yang ada dalam lingkaran tersebut itu semualah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan semua yang di luar lingkaran itu Allah benci dan Allah tidak ridhoi. Nah, kemudian Syekhul Islam Taimiyah melanjutkan, yang dalam ibadah yang lingkaran tadi adalah setiap amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwali wal a'mal, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena memang di dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah SWT mencintai beberapa perkataan dan Allah SWT mencintai dan meridhoi beberapa perbuatan. Ya, contoh perkataan seperti zikir, baca Al-Quran. Allah mencintai orang yang baca Al-Quran. Allah mencintai orang yang berzikir. Kemudian amalan, ya, seperti sholat. Seperti sholat, Allah SWT apa? Mencintai amalan yang sholat. Sholat, puasa, zakat, ya. Yang mana ini adalah amalan badan. Nah, al-zahirah wal batinah, ya, yang nampak maupun tidak nampak. Ada amalan yang nampak, ada amalan yang tidak nampak. Ya.
Jadi az-zahira wal batina, zahira ini mencakup amalan yang nampak dan amalan yang tidak nampak. Nah, yang nampak para ulama di sini sebutkan. Amalan yang nampak adalah seperti contohnya mengucapkan syahadat. Seorang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapan syahadat, aku bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW lah hamba dan utusan Allah SWT. Ketika orang mengucapkan, maka dia disebut beribadah kepada Allah, tapi dengan lisannya, dan itu dengan nampak, sesuatu yang nampak. Nah, contoh yang berikutnya adalah salat. Salat merupakan ibadah yang nampak. Kemudian zakah, zakat, wassaum, saum, puasa Ramadan, puasa yang lainnya juga, ya termasuk ibadah yang nampak. Nah, karena berkaitan tentang anggota badan dan orang lain bisa tahu. Wal hajj, ya, haji, melaksanakan haji. Wal jihadu fi sabilillah, berjihad dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, nahi munkar. Ya, memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan kebajikan dan melarang orang-orang untuk melaksanakan kemungkaran. Wa ighatsah al-malhuf, membantu orang yang kesusahan. Wa nasrul mazlum, dan menolong orang yang terzalimi. Wa da'watu ila Allah taala, dan menyuruh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Ini semuanya disebut ibadah. Dan ini semuanya termasuk amalan yang nampak, yang orang lain itu bisa melihatnya, orang lain bisa mengetahuinya. Itu adalah amalan yang nampak, yang orang lain bisa menyaksikannya. Kenapa disebut ibadah? Karena memang Allah mencintai masing-masing macam ini, dan Allah meridhoinya. Rasulullah pun juga mencintai, dan Rasulullah pun juga meridhoi. Ya, berarti pentingnya belajar ilmu agama. Ya, betapa pentingnya belajar ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu agama, kita akan mengetahui dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan hal-hal yang telah kita sebutkan merupakan ibadah. Nah, kemudian ulama di sini menyebutkan wal amalul batinah, adapun amalan yang batin, yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Contohnya adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. 6 rukun iman. 6 rukun iman ini dia termasuk ibadah, dan dia atau mereka termasuk apa? Amalan yang tidak bisa dilihat. Karena semua berkaitan dalam hati. Beriman kepada Allah dalam hati, beriman kepada malaikat dalam hati, beriman terhadap kitab-kitab Allah dalam hati, beriman terhadap Rasul-Rasul Allah dalam hati, beriman dengan hari akhirat dalam hati, kemudian beriman dengan takdir dalam hati, ya, khairihi wa syarrihi, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, contoh yang lainnya adalah amalan batin, amalan dalam hati adalah khasyatullah, takut kepada Allah berlandaskan ilmu. Ketika seorang pelajari ilmu akidah, kemudian terkhusus membahas berkaitan tentang beriman kepada Allah, kebesaran Allah SWT, kemudian juga dia mempelajari hari kiamat dan iman yang lainnya, sehingga muncullah rasa takut dia dengan sendirinya dengan izin Allah SWT, maka dia disebut khasyah. Dan adapun khauf hanyalah takut biasa yang dimiliki oleh orang-orang awam, karena mereka mengetahui kebesaran Allah SWT dengan fitrah mereka. Ketika fitrah mereka sudah meyakini Allah itu maha besar, Allah bisa mendatangkan bencana yang lainnya, maka itu hanya sebatas khauf. Dan derajat khasyah lebih tinggi daripada al-khauf. Nah, kemudian juga termasuk amalan batin yang tidak nampak dan termasuk ibadah adalah roja, mengharap pada Allah SWT terhadap pahala yang Allah janjikan, surga, keridhaan Allah, mengharap bertemu dengan Allah, mengharap melihat wajah Allah, itu semuanya merupakan ibadah. Nah,
wa tawakkul alaih, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kemudian berusaha. Berusaha kemudian berdoa. Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah itu semuanya termasuk ibadah. Nah, kemudian wal isti'anatu bih, meminta bantuan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita ucapkan 17 kali dalam salat wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami benar-benar meminta pertolongan. Nah, dan itu termasuk ibadah. Nah, wal hubbu, rasa cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah melebihi yang lainnya. Itu merupakan bentuk ibadah yang sangat agung ya. Dan tidak boleh dipalingkan rasa cinta yang mendatangkan ketundukan, tidak boleh diberikan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai makhluk Allah, para wali, para rasul dengan ketundukan, dengan menghinakan diri, seolah mereka memiliki rububiyah, seolah mereka memiliki hak untuk diibadahi, maka itu adalah kecintaan yang tidak boleh, yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Harus dijauhi. Nah, kemudian wal bughdhu fillah, ya benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah ya, ketika melihat kaum muslimin yang lainnya berbuat syirik kepada Allah, berbuat bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian timbul rasa benci kita kepada mereka lantaran Allah membencinya, Rasulullah membenci orang-orang yang tidak mau mentaatinya, taati Allah dan Rasulnya, maka ketika kita benci itulah disebut ibadah. Nah, wal muwala wal muada fihin wa ghairu dzalika, dan rasa cinta, rasa membenci ya, saling mencintai, saling membenci karena Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya termasuk ibadah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan al-a'malul batinah, amalan dalam hati, ini semuanya merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala puji dan Allah ridhoi dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama agar mengetahui bahwasanya apakah ini disebut ibadah apakah tidak, karena membutuhkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum terakhir, para ulama di sini mengatakan, fal ibadatu fil Islam tashmalu kulla ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih min aqwalin wa af'al mutabaqah lisyara'. Ibadah dalam agama Islam mencakup setiap apapun yang mendekatkan diri kepada Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam. Diulangin sekali lagi sama para ulama di sini. Disebut ibadah, kapan disebut ibadah? Jika memang ibadah tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hal tersebut tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak disebut ibadah. Nah, kayak seperti makan, minum, ya, olahraga. Kalau misalkan tidak ada niatan dengan kepada Allah, ya tidak menjadi ibadah. Nah, sehingga Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku, nusukku atau sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, rabb segala alam. Lihatlah ikhwati fillah wa iyyakum, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan begitu juga dengan kita untuk mengatakan bahwasanya semua kehidupan kita, kematian kita harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil jelas bahwasanya semua ibadah, semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik yang disampaikan melalui Al-Qur'an maupun hadis sahih, maka itu semuanya merupakan ibadah dan wajib bagi seorang untuk memalingkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya, yang terakhir, di sini para ulama menyebutkan syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya
ibadah. Nah, para ulama mengatakan tidak akan pernah ibadah seorang, amalan seorang diterima kecuali dengan dua syarat. Ya, ketika kita sudah mengetahui, ketika kita sudah membaca Al-Quran dan hadis, ya perihal amalan tersebut termasuk ibadah karena Allah mencintai dan Allah meridhoinya, ya baik perkataan maupun perbuatan, kita mengatakan dia adalah ibadah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tersebut tidak akan diterima dari kita kecuali jika terpenuhi dua syarat. Dari ini sudah disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, mengikhlaskan ibadah tersebut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ya. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah agama yang benar, agama yang murni. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memilih amalan yang murni. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka hendaklah kamu ini ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan peribadahan. Ya, lihatlah juga perkataan Habil ketika Qabil mau membunuhnya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini sangatlah banyak sekali. Nah, dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Jelas. Innama, ya, sesungguhnya. Al-a'malu, amalan-amalan binniyat, tergantung niatnya. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa yakum, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ikhwatu fillah azanallahu wa yakum adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak disebutkan dari Al-Quran, tetapi langsung disebutkan dari hadis Nabi SAW. Karena memang yang masyhur para ulama mereka menyebutkan syarat kedua datangnya dari hadis. Nah, dan sebenarnya kalau kita perhatikan di beberapa tempat dalam Al-Quran itu mengisyaratkan bahwasanya ada kewajiban atau keharusan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lihatlah Allah SWT mengatakan ketika orang Yahudi dan Nasrani mengatakan وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Tidak ada, dan mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani pun juga mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kami, yaitu orang Nasrani. Kemudian Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Ya, itulah hanya angan-angan kalian saja. Kalian mengatakan di Taurat bahwasanya Yahudi akan masuk Islam dan Yahudi akan masuk surga. Kalian mengatakan di Injil bahwasanya Nasrani akan masuk surga. Allah SWT mengatakan tilka amaniyuhum. Harapan masuk surga itu hanyalah sebatas angan-angan mereka. Itu kata Allah SWT. Qul hatu burhanakum, katakanlah wahai Nabi, hatu burhanakum. Berikan burhan kalian, berikan bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Ya. Dan Allah SWT sebelumnya telah menantang mereka karena mereka mengatakan bahwa surga itu milik kami, kata mereka masing-masing. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka lantaran beberapa orang yang dosa di antara mereka akan keluar hanya mereka akan masuk dalam neraka hanya beberapa hari saja. Setelah itu mereka akan keluar. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum.
Mereka sampai mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan pernah masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja, hitungan hari. Kata mereka itu pun yang berdosa di antara kami, orang Yahudi atau orang Nasrani yang mereka berdosa di antara kami, ya, dan tidak diampuni oleh Allah, mereka akan masuk neraka. Tapi hakikatnya kita akan masuk surga semuanya, itu kata mereka. Kemudian Allah merintahkan Nabi untuk mengatakan, qul, katakan wahai Nabi, attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Katakan wahai Nabi, apakah kalian hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian sudah memiliki sertifikat tanda tangan? Nah, apakah sudah ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apakah kalian hanya sekedar mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kedustaan di atas nama Allah Subhanahu wa taala? Lihat, bahkan dalam dalam ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka Yahudi dan Nasrani, "In kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisah." Kalau seandainya negeri akhirat, surga itu milik kalian, benar-benar milik kalian, tanpa orang lain bisa masukinya, fatamannawul maut, maka hendaklah kalian ini berandai-andai meminta kematian agar segera disegerakan oleh Allah SWT. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar. Lihat, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT, "Hei Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani ini. Hai orang Nasrani yang berada di Najran, hai orang Nasrani yang berada di Romawi kala itu. Kalau kalian benar-benar mengharapkan, meyakini surga itu milik kalian, coba. Beranikah kalian memerangi kaum muslimin? Berani berjihad enggak?" Dan buktinya mereka takut. Mereka tidak berani berperang melawan Nabi SAW. Mereka orang-orang yang apa? Yang tidak berani. Karena memang hakikatnya mereka sendiri itu ada keraguan dalam hati mereka dalam beragama. Nah, sampai Allah mengatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan sungguh mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu sama sekali, enggak mau. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang telah berbuat zalim. Allah mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kesesatan. Allah mengetahui semuanya. Bahkan Allah mengatakan wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku. Bahkan engkau wahai Nabi, engkau mengetahui mereka orang-orang Yahudi, yang mereka adalah orang yang paling mengharapkan akan kehidupan duniawi. Ya. Mereka adalah orang yang melebihi orang lain, bahkan melebihi orang-orang musyrik. Orang musyrik manusia biasa, mereka mengharapkan kehidupan duniawi. Andai hidup di dunia itu apa? Bertahun-tahun, puluhan tahun. Orang Yahudi lebih lagi, kepingin lagi hidup lebih lama lagi. Ya. Yang mana orang-orang musyrik adalah yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Orang musyrik saja mengharapkan andai saja hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Ya, mereka mengharapkan 1000 tahun dan orang Yahudi mengharapkan lebih lagi. Ya, kalau misalkan diberikan 2000 tahun, mereka akan minta 2000 tahun hidup di dunia ini. Lihatlah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Ya. Kalaupun mereka diberikan tenggang waktu yang begitu lama, itu tidak akan menjauhkan mereka dari api neraka. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang telah mereka kerjakan. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka hanya berangan-angan, mereka mengatakan kamilah yang akan masuk surga.
yang lainnya tidak akan masuk surga. Itu kata mereka. Makanya di dalam ayat yang kita lanjutkan yang tadi, ya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi. Nah, itu kata Yahudi. Kemudian yang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami orang Nasrani. Tapi Allah, siapa Allah? Allah yang menciptakan surga dan neraka. Siapa Allah? Allah yang menentukan. Allah yang akan mengadili. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Ya, itu hanya angan-angan belaka. Tidak akan terjadi, kata Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi, mana buktinya mana? Kalau kamu benar-benar apa? Beriman. Kalau kamu benar-benar menginginkan surga, ngapain antum berlama-lama di mana? Di dunia. Di dunia penuh kesakitan, terkadang orang sengsara mencari rizki ini itu, ya kan? Untuk apa kalian tidak mau menyegerakan di surga? Enak loh di surga kalau kalian ini. Buktinya mereka nggak berani perang melawan Nabi SAW, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Menunjukkan kebenaran agama Islam. Nah, ayat yang setelahnya Allah katakan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Nah, ini dia yang garis bawahi, wa huwa muhsin. Nah, bukan seperti itu. Tetapi orang yang ikhlaskan, aslama di sini menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya mengikhlaskan semua amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Lihat Allah di sini mengisyaratkan dengan ahsana yuhsinu, yang artinya benar-benar berbuat baik sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, berarti mengisyaratkan di dalam beribadah kepada Allah selain ikhlas harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang saat ini ketika ditanya kenapa kamu melakukan hal demikian, kaum muslimin mereka akan menjawab kami ikhlas karena Allah SWT. Lihat, tidak boleh seperti itu. Harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena di sini Allah tegas sekali. Kalau kalian ingin masuk surga, satu ikhlas karena Allah, dua mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh belok ke kanan, belok ke kiri, lurus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa? Karena ketika antum berbuat ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti Rasulullah SAW 100%, tidak belok kanan, tidak belok kiri, kata Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Allah SWT. Surga, keridhaan yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan merasakan rasa takut di masa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan mereka tidak akan merasakan apa? Yahzanun, kesedihan di masa yang lalu. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menunjukkan kebenaran agama Islam. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwasanya betapa pentingnya mempelajari akidah yang benar, terutama mengikuti yang berkaitan tentang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis para ulama di sini barulah sebutkan. Nah, sehingga kita lengkap mengikuti sunnah Rasulullah SAW berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, dan ini hadisnya. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dua-duanya. Hadis yang kita akan sebutkan yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru. Ahdatsa itu artinya membuat perkara baru. Ya. Mengikuti wazan af'ala, mengikuti perkara baru. Man di sini siapapun. Baik gedengotnya alul bid'ah atau pengikut-pengikutnya. Man siapapun. Ahdatsa fi amrina, di dalam perkara kami, maksudnya agama Rasulullah SAW. Ya, karena al-amr dibawakan kepada apa yang dibawa Nabi SAW. Barang siapa yang mengadakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, ma laisa minhu, tidak ada contohnya dari agama, dari Quran dan Sunnah, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Ai mardud, benar-benar amalannya akan tertolak. Sehingga ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum,
di sini mengisyaratkan hadisnya sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Para ulama mengatakan di antara Imam Nawawi, ya, kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi harus mengimani, mengamalkannya. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan siapapun, entah yang punya ilmu atau tidak punya ilmu, entah sengaja melakukan al-bid'ah, tidak sengaja melakukan kebid'ahan, maka semua akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan", Barang siapa yang beramal sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perkaranya dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka di amalan tersebut tertolak. Di sini sama, man di sini adalah lafaz umum dalam ilmu usul fikih. Sehingga siapapun, ya, mau dedengotnya al-bid'ah, pengikutnya al-bid'ah, siapapun itu, ya, siapapun yang mengerjakan amalan, di sini amalan umum, baik perkataan maupun perbuatan, baik berupa zikir, bacaan Quran, atau apapun itu, sholat, puasa, zakat, atau sedekah, atau ziarah kubur, mengkhususkan sebuah amalan, ya, yang di dalam agama Islam yang tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, maka benar-benar amalan tersebut apa? Ditolak. Ya, benar-benar ditolak oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT. Karena Allah SWT sudah jelas tadi mengatakan di Al-Quran, jelaskan bahwasanya syarat seorang masuk surga dia harus ikhlas dan mengharap mengikuti Rasulullah SAW. Ingatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah. Tujuannya untuk mengembalikan kita bisa kembali ke surga. Ketika kita tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka kita termasuk orang yang enggan masuk surga. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga? Surga dengan penuh kenikmatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa panas, tidak ada kedinginan, dan ini itu semuanya terpenuhi di surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Rasul bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapakah orang yang tidak mau masuk surga dengan begitu banyak kenikmatan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan orang yang bermaksud kepadaku, ya, maka dialah orang yang enggan. Bermaksud pada Rasulullah SAW banyak, ya. Bermaksud kepada Rasulullah SAW tidak hanya bermaksud dengan Rasulullah SAW tidak hanya tidak melakukan petunjuk Nabi, tidak hanya itu, tidak sebatas itu, tetapi orang yang mengamalkan ibadah tidak ada contohnya dari Nabi SAW, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Allah menyindir pada mereka, am lahum syuraka, apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah, yang mana sekutu-sekutu tersebut memberikan suatu ibadah, suatu amalan dalam agama yang tidak ada izinnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan ibadah itu tauqifi. Ibadah itu harus membutuhkan dalil. Tidak boleh kita mengamalkan suatu ibadah cuma bermodalkan ikhlas karena Allah, tidak boleh. Harus benar-benar mengikhlaskan ibadah kepada Allah beserta mengikuti petunjuk Rasulullah SAW.
Dan lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Beberapa kaum mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, modal ikhlas, cuma cinta kepada Allah. Mereka mengaku-ngaku benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imtihan, ayatul mihnah kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Qul," katakanlah wahai nabi kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar mengikuti mencintai Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ya mencintai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, katakan wahai nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Jelas belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membelot ke kanan atau ke kiri, enggak boleh. Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak berbuat bid'ah, justru itulah yang akan menjadikan Allah cinta. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan cuma bermodalkan ikhlas, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka ya tidak akan bisa diterima oleh Allah SWT. Bahkan Allah tidak akan mencintai dia. Karena Allah mengatakan, mengikat kecintaan Allah, Allah akan menurunkan kecintaan yang berikan kecintaan Allah kepada seorang jika orang tadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat suatu amal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Lihatlah Allah mengatakan, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah SWT akan memberikan kecintaannya kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Dosa kalian di dunia Allah akan tutupi, di akhirat Allah akan hapuskan semuanya. Lihatlah. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Lihatlah. Ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Ayat ini jelas sekali. Kewajiban seorang muslim, siapapun yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk selalu mengikhlaskan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang lebih dekat tentang pengajaran Nabi kecuali para sahabat. Karena para sahabat 23 tahun mereka menyaksikan Nabi SAW. Mereka menyaksikan Al-Quran 30 juz turun. Dan mereka, para sahabat adalah orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan bahasa Arab, mereka faham. Lantas apa yang menjadikan kita tidak mau mengikuti jejak mereka? Mereka sudah zaman masuk surga. Adapun guru-guru kita belum ada zaman masuk surga. Ya, petinggi-petinggi kita belum ada zaman masuk surga, maka tinggalkanlah. Orang yang berakal sehat, dia akan memilih jalan orang yang sudah di jalan masuk surga dan meninggalkan jalan orang yang belum ada zaman masuk surga. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah perintahkan maka amalkan. Dan apa yang Rasulullah SAW larang maka jauhilah. Fantahu, berhenti. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, ya, berbuat bid'ah, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalilnya dari hadis Nabi SAW, an yusibahum fitnah, dia akan ditimpa sebuah cobaan. Kata ulama adalah kesyirikan. Nah, ayusibahum fitnah au yusibahum azabun alim, atau dia akan ditimpa azab yang pedih. Bahkan orang-orang yang berbuat bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, mereka kelak di padang mahsyar tidak akan pernah diberikan minum oleh Rasulullah SAW. Ketika orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, mereka dipersilahkan untuk masuk ke telaga. Ada berapa gerombolan orang dan mereka telah berbuat bid'ah, mengamalkan perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dihalau para malaikat, pergi, tidak boleh masuk.
Dilarang meminum telaga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun mengetahuinya dan Rasulullah manggil, wahai malaikat, itu adalah umatku, umatku, umatku. Kemudian apa yang terjadi? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para malaikat pun mengatakan, wahai Nabi, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah meninggalmu. Menunjukkan Nabi Muhammad setelah meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad manusia biasa, sama seperti kita. Ketika orang meninggal dunia sudah berbeda alam. Untuk apa kita memohon kepada Nabi SAW? Berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang telah meninggal dunia. Berdoa kepada Allah yang maha hidup. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati sama sekali. Nah, lihatlah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, malaikat mengatakan, kalau engkau tidak mengetahui Nabi apa yang telah mereka perbuat setelah meninggalmu. Mereka baddalu wa ghayyaru, telah merubah agamamu, mengganti agamamu, telah berbuat bid'ah, kata para malaikat. Lihatlah hadisnya sahih, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sudah memiliki dari Al-Qur'an, sunnah, ya. Kita memiliki bahwasanya kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan Al-Qur'an. Kita sudah menyebutkan dalil bahwasanya setiap amalan itu harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berbuat bid'ah. Kita sebutkan dari Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kemudian dalilnya juga jelas nih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita membutuhkan asar dari sahabat salaf. Ya, dan ternyata ketika kita mengkaji, ternyata terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Ad-Darimi, yang mana para sahabat, ya, atau lebih tepatnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari, disebutkan, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita baca terjemahnya saja. Telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam bin Abdul Mubarak telah memberitakan kepada kami Amr bin Yahya, ia berkata, aku mendengar ayahku menceritakan dari ayahnya. Ia berkata, dahulu kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum sholat subuh. Jadi murid sahabat mereka duduk di depan pintu ya rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum datangnya sholat subuh. Nah, ketika ia keluar, Abdullah bin Mas'ud keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Ketika beliau keluar, ya murid tadi berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum menyaksikan Al-Quran 30 juz turun. Ya, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang setia dengan Nabi Muhammad SAW. 23 tahun menyaksikan Nabi SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Sabiqun awwalun, dari kalangan non Quraisy, Abdullah bin Mas'ud. Dan bahkan Abdullah bin Mas'ud sudah ada jaminan masuk surga. Abdullah bin Mas'ud sudah dijamin oleh Nabi SAW dia akan masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga muridnya bersama. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang menemui kami dan bertanya, apakah Abu Abdurrahman telah datang menemui kalian? Kami menjawab belum. Lalu beliau duduk bersama kami hingga Abu Abdurrahman datang. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun tiba-tiba datang. Tatkala ia datang, kami semua berdiri dan menghampirinya karena mau pergi. Jadi tidak berdiri untuk menghormati, tidak berdiri untuk menghampirinya. Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, masih subuh-subuh ya. Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, karena para sahabat mereka memanggil sahabat yang lainnya dengan kunyah, dan ini merupakan kemuliaan. Ya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud. Nah, baru saja di masjid aku melihat suatu kejadian baru yang tidak aku sukai. Setahuku, alhamdulillah, sekalipun ia diniati kebaikan. Nah, ia bertanya,
apakah itu gerangan? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ada apa? Nah, jika kamu masih hidup, kamu akan melihatnya, kata Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa melanjutkan, aku melihat di masjid. Di sini kejadiannya ada di Irak waktu itu, tepatnya di Kufah, di sebuah masjid di Kufah. Aku melihat di sebuah masjid, sekelompok orang yang duduk melingkar. Sekelompok orang yang duduk melingkar. Nah, sambil menunggu sholat. Melingkar sambil menunggu sholat. Nah, setiap lingkaran ada seorang pemandunya. Dan tangan-tangan mereka membawa kerikil. Dipandu satu orang, zikir jama'i. Kemudian apa? Melingkarlah. Nah, dan tangan-tangan mereka membawa kerikil. Lalu si pemandu berkata, ucapkanlah takbir 100 kali. Dan mereka bertakbir 100 kali. Ya. Tuh lihat. Takbir sekali, maka mereka mengucapkan takbir. Ya. Kemudian seperti yang sekarang saat ini terjadi Al-Fatihah, maka semua Al-Fatihah. Kemudian baca surah Al-Kursi, semuanya baca ayat kursi. Kemudian ini sholawat kepada Nabi, semuanya sholawat Nabi. Nah, sama persis seperti ini. Dan ucapkanlah tahlil 100 kali, maka mereka pun mengucapkan tahlil 100 kali. Dan ucapkanlah tasbih 100 kali. Kemudian mereka pun mengucapkan tasbih 100 kali. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, lantas apa yang telah kau katakan kepada mereka? Bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi juga. Tetapi Abu Musa al-Asy'ari tidak seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya, masuk Islam di awal-awal 23 tahun bertemu Nabi, mendapatkan ajaran dari Nabi SAW. Adapun Abu Musa al-Asy'ari tidak 23 tahun, hanya beberapa tahun saja bertemu dengan Nabi dan mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari pun menjawab, aku belum berkata apapun kepada mereka karena aku menunggu pendapatmu dan perintahmu. Lihatlah, seorang sahabat menemui suatu amalan yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Sehingga sahabat tersebut, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, mengembalikan perkara yang penting ini kepada ahlinya. Mengembalikan perkara penting ini kepada ulama yang lebih senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tidak serta-merta langsung saja. Dan sepatutnya seperti itu. Ketika kita ditimpa suatu masalah yang pelik, susah, maka tidak boleh kita langsung mudah-mudahan langsung berfatwa. Tidak, harus kembali kepada ulama senior. Nah, didatangkan. Maka aku menunggu pendapatmu atau perintahmu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, tidak sebaiknya kamu perintahkan saja mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, serta kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan hilang. Kemudian Abu Abdurrahman beranjak, Abdullah bin Mas'ud beranjak, dan kami pun beranjak bersamanya. Hingga Abdullah bin Mas'ud sampai di lokasi jamaah zikir yang diceritakan. Ia berdiri di hadapan mereka di sebuah masjid tadi, ya, maksud sholat subuh. Berdiri di hadapan di lokasi jamaah yang zikir jama'i tadi. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Ya, yang tadi pemandu yang lingkaran tadi, dia mengatakan takbir 100 kali. Ya, kemudian tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, ya kan? 100 kali, 100 kali, 100 kali. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan? Ya, maka mereka pun menjawab, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu-batu kerikil untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ia pun berkata, hendaklah kalian menghitung. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian saja. Aku menjamin amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian umat Muhammad SAW. Alangkah cepatnya masa kehancuran kalian. Padahal mereka, para sahabat Nabi SAW masih banyak. Lihat, karena Abdullah bin Mas'ud tidak sahabat yang terakhir meninggal. Masih banyak sahabat-sahabat, masih banyak. Dan baju mereka belum basah. Maksudnya belum dimandikan, belum meninggal juga. Nah, juga periuk belum pecah dan
zat yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan. Lihat, Abdullah bin Mas'ud berkeyakinan sebuah bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang bagus. Tidak ada bid'ah yang bagus. Ya, tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah yang baik, yang wajib, yang sunnah, tidak ada. Semua bid'ah itu ada kesesatan. Dan bid'ah itu adalah setiap hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi, itu semua bid'ahan. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk teman dekatnya Umar bin Al-Khattab. Ya, lebih dahulu Abdullah bin Mas'ud masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Sehingga harus dibawa ketika Umar bin Khattab melaksanakan nikmat al-bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ketika tentang sholat tarawih harus dibawa secara bahasa. Tidak boleh dibawa kepada bid'ah yang bagus, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang wajib, tidak boleh. Lihat, kalaupun ini maka harus diingkari. Dan tidaklah heran ya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beberapa lafaz-lafaz di dalam kehidupan sahabat mereka menggunakan tidak secara syariat Islam, tapi mereka menggunakan secara lugawi, seperti Allah Subhanahu wa taala turunkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Dan salatlah kepada mereka ketika orang-orang itu membayar sedekah, zakat. Apakah maksudnya para sahabat ketika mereka didatangi orang yang mau membayar zakat, mereka salat, rukuk, sujud pada mereka? Enggak. Harus dibawa kepada lugawi. Sama juga seperti perkataan Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka harus dibawa dengan apa? Dengan lugatan, tidak boleh dibawa kepada syara'an. Nah, lihatlah Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud, sungguh kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan. Mereka menjawab, lihat dalih mereka, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, niat ikhlas karena Allah. Siapa sih yang menghalangi? Kenapa kamu menghalangi kami wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud? Kami adalah orang cuma bertakbir 100 kali, tahlil 100 kali, kemudian apa? La haula wala quwwata illa billah, tasbih 100 kali, ya kan? Ucapin cuma 100 kali. Kenapa tidak boleh? Kenapa kami dilarang? Bukankah itu berbuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah Abdullah bin Mas'ud meyakini orang yang sudah dijamin masuk surga. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud, ya, nah. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi ia tidak akan mencapainya. Perkataan ini ya para ulama sering mengulang-ulang. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi salah jalannya, entah itu didasari kebodohan atau didasari kemalasan dalam menuntut ilmu. Sehingga dari sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pentingnya menuntut ilmu agama agar sesuai dengan petunjuk para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Lihatlah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, maka dia tidak memperolehnya, salah jalannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami bahwa ada suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, siapa tahu mayoritas mereka adalah kalian. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ada orang yang meminta kepada Nabi SAW ghanimah, dibagi sama Nabi ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian orang tadi mengatakan, i'dil ya Muhammad, berbuat adil ya Muhammad gitu. Kemudian ketika Nabi Muhammad marah, waihak, celaka kamu, siapa yang lebih berbuat adil daripada aku? Nabi Muhammad utusan Allah, orang yang paling mulia, ditegur sama orang awam. I'dil ya Muhammad, berbuat adil wahai Muhammad. Setelah itu orang tadi pergi. Disebutkan katanya Dzul Khuwaisirah.
Ya, bibit Khawarij. Ketika dia meninggalkan majelis sudah mendapatkan ghanimah, akhirnya Nabi pun mengatakan akan keluar dari tulang sulbi dia ini, keturunan dia, cikal bakal orang-orang yang Khawarij. Sebutkan dalam hadisnya, mereka itu membaca Al-Quran melebihi para sahabat. Bersemangat baca Al-Quran, mengkhatamkan, sering baca Al-Quran melebihi para sahabat. Tetapi amal banyak mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena mereka ini membaca Al-Quran tidak memahaminya, tidak sesuai dengan sahabat. Sahabat mereka membaca Al-Quran 10 ayat difahami, diamalkan. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya mengatakan orang Khawarij, ya, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sebagai ulama mengatakan persis seperti wajah anjing. Lihatlah. Akibat apa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak berbuat legowo, tidak menerima semua keputusan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan setiap muslim itu harus apa? Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Allah, sesungguhnya mereka tidak akan pernah beriman kepadamu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sah keimanan mereka sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi seorang hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian dalam hati mereka benar-benar menerima apa putusan engkau wahai Nabi. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Orang tadi tidak mau mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan orang Khawarij tadi mereka beramal banyak sekali. Mereka disebutkan para sahabat, ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalian ketika menyaksikan amalan Khawarij wahai sahabatku, kalian akan merasa benar-benar di bawah mereka. Mereka sholatnya luar biasa, ibadah baca Qurannya luar biasa, tetapi mereka semuanya tidak mengikuti Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya yang dijadikan patokan bukan banyaknya amalan, tetapi yang dijadikan patokan adalah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW apakah tidak. Nah, sehingga amalan itu kalau cuma bermodalkan ikhlas tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Harus mengikuti Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lihatlah kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berpaling dari mereka. Nah, Amr bin Salamah berkata, kami melihat kebanyakan dari yang kelompok jamaah zikir tersebut di hari selanjutnya mencaci maki kami pada hari Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Nah, mereka cikal bakal orang-orang Khawarij. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, kita sudah sebutkan di Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran menjelaskan ikhlas tidak cukup, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah petunjuk kita. Ya, kalau seandainya kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, nah, maka apa wujud dari perasaan ihdinas siratal mustaqim dalam 17 kali sehari? Kita berulang-ulang ucapan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi malah kita membelot dari perintah Nabi, berbuat kebid'ahan, berbuat amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, percuma dong membaca ihdinas siratal mustaqim. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka berubah diri sendiri. Harus. Nah, dan juga kita mendapatkan asar dari sahabat. Bahkan seorang sahabat yang sudah jadi masuk surga. Ya, seorang sahabat yang jadi masuk surga, Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan bahwasanya perbuatan yang kalian lakukan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Para sahabat masih hidup, mereka apa bertanya pada mereka. Menunjukkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, patutlah kita semuanya wajib mengikuti jalannya
orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh beramal kecuali berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang terakhir di sini, ya, para ulama mengatakan wujubu ifradillahi bil ibadah, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ini sebenarnya sudah dibahas ya di tauhid uluhiyah, tapi diulang sekali lagi, tidak masalah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala lah yang harus kita berikan seluruh ibadah kita. Bagaimana tadi yang kita telah sebutkan ayatnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, la syarika, tidak ada. Nah, sehingga semua ibadah ikhwan, termasuk menuntut ilmu agama, termasuk ibadah. Mengikuti kajian Zoom, online atau offline, ya, itu semuanya termasuk ibadah. Tidak boleh dipalingkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengikuti pengajian tujuannya untuk mendapatkan jodoh, tidak boleh. Ya, mendatangi pengajian tujuannya untuk mendapatkan nama, dikenal ustadznya, tidak boleh, harus jauhi semuanya. Nah, kata para ulama di sini mengatakan, fala yusrafu syai'an minha li ghairillahi azza wa jalla li malakin muqarrab wala nabiyyin mursal wala li wali wala li ghairi dzalik, bal alaihi an yukhlisa dinahu kullahu wa ibadatahu lillah. ولهذا كان أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادته سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, tidak boleh dipalingkan semua ibadah kecuali kepada Allah. Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada malaikat, kepada Jibril, Mikail, tidak boleh. Tidak boleh juga ibadah termasuk berdoa. Ya, di antara ibadah yang agung adalah berdoa, dan alangkah banyak sekali doa-doa kaum muslimin itu mereka mengetahui berdoa itu merupakan ibadah, tetapi anehnya mereka berdoa kepada makhluk. Tidak boleh doa kita berikan kepada Nabi, walaupun Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad tidak memiliki manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat sebagaimana firman Allah. Tidak boleh juga ibadah diberikan kepada seorang wali, tidak boleh berdoa kepada wali, orang saleh tidak boleh. Datang kepada mereka, mereka sudah meninggal dunia, minta didoakan, diberikan kesembuhan, ya, diberikan rezeki, tidak boleh. Itu semua tidak ada dalilnya. Dilarang oleh para sahabat, dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah, perintah pertama kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah, adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Rabb kalian, pencipta kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur urusan kalian, yang mana Allah telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Bahkan Allah ceritakan dalam surah Mu'minun 23 ayat 23. Setiap nabi pun mengatakan, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah. Setiap nabi, ikhwan. Ya. Tapi anehnya, para nabi sudah meninggal, Nabi Muhammad meninggal, datang umat-umat yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, tetapi malah mereka hulu terjatuh ke dalam berbuat syirik, berdoa kepada Nabi SAW. Nah, bahkan para ulama mengatakan, "Faifradullah ta'ala bil ibadah huwa asasu da'watil mursalin." Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah ini adalah asas, fondasi dakwah para rasul yang pertama kali. Wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan tidaklah kami Allah telah mengutus sebelum kamu wahai Nabi seorang rasul pun illa nuhi ilaih, kecuali Allah wahyukan, perintahkan padanya
untuk mengatakan la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kecuali Allah. Maka hendaklah kamu menyembah aku, menyembah Allah. Bal inna ibadatallahi ta'ala hiyal ghayah min khalqil jinni wal insi ajma'in. Bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dialah apa? Tujuan diciptakannya jin dan manusia semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang begitu familiar populer di kalangan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini telah disebutkan, barang siapa yang memalingkan ibadah, amalan yang sudah Allah cintai, Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, ya nampak maupun tidak nampak, kepada selain Allah, maka orang tersebut disebut orang kafir, keluar dari agama Islam. Ketahuilah wahai kaum muslimin, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu menyembah sesembahan yang lainnya, la burhana lahu bih, yang tidak ada buktinya, bukti nyata, tidak ada kebolehan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sembahan tersebut sekutu Allah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya kelak di hari kiamat Allah yang akan hitung. Kemudian terakhir Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya Allah sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam memalingkan ibadah kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, mereka berdoa dengan yang lainnya seperti Abu Jahal yang lainnya ya. Mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, berikan stempel bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu waliyyut taufiq. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.